apa yang kau nikmati dari wanita-wanita itu, maka bayarlah upah mereka secara berketetapan atau sesuai dengan kesepakatan. Ini kan kayak dilokalisasi gitu ya. Oh ternyata, ini cara dia akhirnya mikir, ternyata boleh kalau lokalisasi pakai ayat ini gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Kopi Mocha TV. Kali ini kita kedatangan tuan guru kita, Ustadz Agus Hoirul Huda. Yes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat selalu, Ustadz. Alhamdulillah. Terima kasih sudah bisa hadir di podcast kita hari ini. Ya, kelihatannya sehat sekali. Oh iya, harus sehat otomatis. Ya, alhamdulillah. Teman-teman, kita tahu bahwa Ustadz Agus jadwalnya sangat padat, tapi alhamdulillah kita hari ini bisa ngobrol-ngobrol di kediaman beliau yang luar biasa. Terima kasih Ustadz sudah dikasih waktunya. Amin, 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 amin. Oke Ustadz, kita ngobrol-ngobrol santai aja Ustadz ya. Oke. Dari teman-teman di Kopi Mocha memberikan kepercayaan kepada saya untuk bisa ngobrol-ngobrol bareng Ustadz hari ini. Ya, Ustadz, ngomong-ngomong nih, kemarin nih dalam kondisi pandemi seperti ini, sempat kena COVID juga ya? Betul. Ya. Boleh diceritain nggak, Ustadz? Kenapa? Iya, baik. Jadi waktu itu ceritanya di bulan Desember ya. Jadi di bulan Desember, pertengahan itu ada kerasa kayak demam-demam gitu. Rasa kayak demam karena memang udah biasa sering kena penyakit radang, jadi santai aja gitu. Apalagi kita kalau udah radang ya di warung Padang tuh selalu radang gitu kan. Jadi lagi asik-asik pengajian kok ini radang gitu. Akhirnya bawa ke dokter, dokternya juga bilang radang gitu. Jadi akhirnya ya ngerasa enjoy aja, biasalah namanya radang gitu kan. Nah, waktu itu yang membuat agak ketakutan adalah ketika kehilangan rasa di lidah. Oh, sempat kehilangan rasa ya? Di hidung. Jadi makan tuh nggak kerasa apa-apa ya. Jadi betul-betul kita nggak ngerasa nikmatnya makanan, nikmatnya penciuman. Makanya kalau masih bisa nyium kentut itu bersyukur gitu. Karena ternyata nikmat sekali bisa mencium bau kentut itu ya, Masya Allah. Nah, itu diawali dari itu, kemudian ditambah lagi dengan istri yang juga ikut-ikutan sakit. Ini kan saya bilang nggak mungkin demam ini nular gitu kan, kok agak unik. Jadi waktu itu suatu hari saya putuskan untuk kita ambil swab, dan alhamdulillah malam harinya Allahu Akbar, Allah kasih keajaiban. Malam hari tepat itu saya dikabari kalau saya dengan istri positif gitu. Jadi ya satu kabar yang mungkin terbayang saja tidak pernah, bermimpi pun tidak pernah gitu. Apa sih COVID gitu, belum, zaman itu masih nggak terlalu ngerti tentang COVID, tapi alhamdulillah dengan itu pertama kali ekspresi yang muncul dari mulut saya adalah alhamdulillah. Saya katakan alhamdulillah, kenapa? Karena bagi saya inilah saatnya Tuhan ingin memberikan kesempatan saya untuk beristirahat. Jadi waktu itu saya putuskan ya udah, saya nggak mau isolasi mandiri, ketepatan kita ada rekanan di salah satu rumah sakit swasta di Balikpapan. Gimana bang, udah Pak Ustadz masuk rumah sakit aja biar lebih perawatannya lebih intensif gitu. Dan alhamdulillah dengan izin Allah masuknya dimudahkan, sembuhnya juga dipercepat oleh Allah, dan pulangnya pun alhamdulillah pemulihannya menurut keterangan dokter untuk pasien yang agak gawat seperti saya adalah waktu yang cukup cepat, alhamdulillah. Ya. Ustadz tadi sempat bilang bahwa ini adalah sebuah keajaiban. Kenapa Ustadz menganggap itu sebuah keajaiban? Baik, jadi kita tuh manusia, kadang-kadang tuh terlena dengan apa yang kita punya, Mas. Jadi misal contoh nih, wah Agus Hoirul Huda nih, dari pagi, subuh sampai malam dakwah. Kayak nggak ada capeknya, kayak robot gitu kan. Betul, betul. Nah, di saat itu kadang-kadang kita lupa kalau kita ini tetap punya kelemahan sebagai manusia. Nah, jadi pada saat seperti itu, saya merasakan sesuatu yang berbeda dari apa yang biasa saya pahami. Saya sebagai seorang dai yang bahkan mohon maaf ya, hujan pun saya harus tetap lewat jalan dan tetap naik motor untuk mengejar tepat waktu. Akhirnya ya tadi, Masya Allah, dengan kejadian itu saya merasakan ini keajaiban Allah, karena Allah ingin menyadarkan saya bahwa kamu tetap sebagai manusia ada lemahnya loh. Akhirnya kamu harus terbaring di rumah sakit, terisolasi.
yang biasa sebagai ustadz kita dikelilingi oleh jemaah Iya. gitu kan, baik laki-laki maupun perempuan, baik emak-emak maupun yang muda ya kan. Ya sebagai ustadz yang agak manis wajahnya agak susah lah ya kita. Manis, catat manis. Manis ya. Akhirnya alhamdulillah di situ saya merasakan di Covid ini betul-betul banyak apa ya kejadian-kejadian yang menurut saya bertolak belakang dengan kebiasaan saya. Contoh yang tadi saya bilang, saya biasa sibuk kemana-mana, ini harus terkurung dalam ruangan sekitar 15 hari plus 10 hari, jadi 25 hari. 25 hari. 25 hari. Kemudian habis itu yang saya biasa dikelilingi orang banyak, saat itu saya harus tanda kutip bukan dijauhi ya, lebih tepatnya orang memang nggak bisa menjenguk saya. Walaupun WA juga teman-teman Masya Allah perhatiannya sangat luar biasa, terutama dari komunitas Kopi Mocha juga Masya Allah. Di situ kita harus berjarak dengan manusia. Kemudian yang ketiga juga, Masya Allah ya, hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, saya itu masih ngisi kajian. Masih ngisi Dari kajian. ruang isolasi. Ya. Masya Allah. Masih ngisi kajian. Karena bagi saya, kajian itu bukan sebuah pekerjaan atau kewajiban, tapi bagi saya adalah sebuah kebutuhan. Saya memang membutuhkan untuk bisa mengisi kajian bersama teman-teman dan itu bagian dari hidup saya gitu. Artinya waktu nggak kajian tuh saya malah sakit. Saya izin dokter, waktu itu dokternya Dokter Subagio dan Dokter Elis mengizinkan saya ngisi kajian. Nah itu masih sombong tuh. Covid pun saya masih bisa ngisi kajian kok gitu kan. Nah disitulah Allah memberikan suatu peringatan. Nah sekarang kamu akan aku ikat dalam suatu ruangan yang kamu nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Hari kelima, walaupun saya tidak ada gejala nafas apapun, tapi Masya Allah akhirnya qadarullah, ya ini yang terbaik dari Allah. Dokter memutuskan saya harus pindah ke ICU, walaupun saya tidak merasa apa-apa. Mereka bilang namanya hypoxia. Jadi satu kejadian di mana pasien tidak merasa sesak, tapi secara saturasi memang semakin turun. Gitu. Nah di situ keajaiban lebih muncul lagi, karena saya waktu di isolasi masih punya keluarga bareng istri, gitu kan, bareng anak. Tapi ketika di ruang ICU saya betul-betul sendiri. Dan Masya Allah ya, inilah keajaiban Allah, ruang ICU saya itu di pojok, artinya jauh dari manusia, tapi paling dekat dengan masjid. Jadi setiap datang azan itu, artinya saya bahkan mohon maaf ya, merasa saya lebih beriman di ICU daripada waktu di ruang isolasi. Karena di isolasi saya agak jauh dari masjid, kadang sholatnya telat-telat dikit gitu. Ini alhamdulillah bisa tepat waktu. Nah dari situlah, itu yang saya maksudkan dengan keajaiban dan kebesaran Allah, untuk menyadarkan hambanya, antum tidak akan sadar nikmatnya punya istri kalau nggak ditinggal istri. Antum nggak akan sadar nikmatnya anak kalau nggak ditinggal oleh anak. Dan antum nggak akan sadar nikmatnya sehat kalau antum tidak merasakan sakit. Nah di saat sakit dalam kesendirian itulah kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, Masya Allah. Ustaz, ini anak merinding dengar. Anak merinding sekali. Nah, Ustadz, berarti seorang Ustadz pun bukan Superman. Ya, betul. Seorang superhero ya. Jadi, ya kita seperti manusia biasa juga gitu. Menyikapi sebuah cobaan yang diberikan oleh Allah itu, kita selayaknya manusia itu seperti apa sih, Ustadz? Betul. Jadi, teman-teman yang berbahagia ya, sahabat Kopi Mocha, dimanapun kau berada, saya punya prinsip, dan ini dari guru saya ya. Guru saya itu pernah bilang, kalau kamu dapat musibah, yang pertama kali terbesit dalam pikiranmu adalah musibah ini adalah ekspresi cinta Allah yang diberikan Allah kepada kita. Waktu itu saya protes kan, Ustadz, masa cinta diuji gitu kan? Cinta kok diuji gitu. Betul. Nah, waktu itu beliau bilang gini sama saya, ada seorang ibu punya anak laki-laki, kemudian anaknya ini mandi air paret, air got gitu, dengan temannya. Nah, akhirnya ibu ini pulang. Ibu ini emosi. Wah, yang pertama kali dijewer tuh kira-kira anak sendiri apa anak tetangga? Anak sendiri. Anak sendiri. Padahal kalau bahasa cinta lebih cinta anak sendiri atau anak tetangga? Anak sendiri. Anak sendiri. Tapi lucunya ketika dia cinta, justru dia memilih anaknya yang untuk dijewer. Begitulah cinta, ya. Terkadang menyakitkan. Gitu. Cakep, dia cakep gitu. Ini bisa aja. Susah nggak sih kayak gitu? Ya? Jarang, 1000 tahun sekali yang kayak gini. Suruh ngulangin juga nggak bisa pasti. Betul. Kadang-kadang pintarnya mendadak, Mas. Jadi akhirnya waktu itu kata guru saya, begitulah cinta. Terkadang dengan cinta itu Allah mengekspresikan dengan rasa ujian tadi itu dijewer gitu ya. Bahkan kalau kita tuh maksiat gitu kan, kemudian rajin makan haram, kok nggak diuji sama Allah nih? Berarti itu tuh istidraj.
Istidroj. Nah, bahasanya tuh gini, kayak Allah tuh lagi apa, Allah nggak care sama kita gitu. Oh, terserahlah kamu mau ngapain kayak gitu kan. Beda dengan kalau kita diuji sama Allah, disitulah terkadang tanda cinta Allah kepada kita. Kenapa ini harus ada dalam diri kita, Mas Angki? Karena kalau kita nggak begitu, kita merasa dengan sakit itu kayak ditinggal Allah. Bayangin ya, COVID itu ditinggal manusia. Betul. Udah ditinggal manusia, kita ngerasa ditinggal Allah. Terus punya siapa kita gitu? Makanya ada orang COVID bunuh diri. Ya, Karena dia ngerasa nggak punya Tuhan. Tapi ada orang terkena COVID, lucu bin ajaibnya, justru dia mengarang sebuah buku yang bermanfaat untuk orang lain. Ya misalnya Ari Ginanjar ya, begitu. Jadi beliau kena COVID malah menghasilkan kebahagiaan. Sedangkan yang satu kena COVID justru bunuh diri. Ternyata masalahnya bukan terletak pada masalahnya, tapi masalahnya bagaimana kita menjadikan masalah bukan masalah buat kita. Kalau bisa ngulangin saya kasih 100 ribu. bagaimana menjadikan sebuah masalah bukan masalah buat kita. Iya, masalahnya bukan terletak pada masalahnya, tapi masalahnya bagaimana menjadikan masalah bukan masalah untuk kita. Itulah Itu pokoknya. Susah kalau kata-kata dari Ustadz nih. Ya, Ustadz, tapi alhamdulillah hari ini sudah sehat, keluarga juga sudah sehat. Ya. Alhamdulillah. Saya dengar juga ketika keluar dari rumah sakit, Ustadz juga gemuk. Awalnya kurus dulu. Kalau kurus Jadi dulu, ya, ini gemuk gitu. berat Sehat. Berat badan normal 183 Mas Angki. Hah, 183. 83. Oh, kirain 183. Ngerti ya. Jadi waktu itu 83 keluar dari rumah sakit 73. Jadi selama di rumah sakit 15 hari itu kurang 10 kilo. Jadi artinya per hari itu bisa hampir 1 kilo saya kurangnya. Dan alhamdulillah sampai di rumah dokter bilang, Ustadz habis pulang bukan ngisi pengajian loh ya, harus tetap isolasi 10 hari gitu. Nah, alhamdulillah kurang 10 kilo di masa isolasi itu disuruh makan yang banyak, dengan izin Allah naik 12 kilo. Jadi Kurang malah 10. 2 kilo. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ustadz hari ini dikenal sebagai Ustadz ya. Terus saya pengen tahu sih dari dulu tuh cita-citanya seorang Ustadz Agus tuh apa sih? Apakah memang pengen jadi Ustadz atau enggak? Kepo amat sih. Oke. Ini acara saya, Iya, Ustadz. iya, iya. Bukan acara Ustadz. Iya, saya nurut aja lah. Untuk pertama kalinya saya diatur-atur orang ini. Jadi, konsepnya gini Mas Angki, dulu saya tuh jujur aja waktu kecil bercita-cita menjadi seorang dokter awalnya. Cerita jadi dokter, ngeri nggak sih? Dokter hewan kali ya, bukan? Dokter manusia. Cita-cita itu saya implementasikan walaupun ketepatan saya ini mondok gitu. Di pondok pun saya ngambil jurusan itu SMA-nya IPA. IPA, karena emang cita-citanya, dan waktu itu jujur aja, saya nggak pintar bahasa Arab, nggak pintar fikih, saya itu lebih pintar matematika sama pintar Jadi pada saat SMP, SMA langsung ngambil IPA. pondok gitu. Enggak, saya mondoknya SMP. SMP kan karena nggak ada jurusan, kalau SMP kan biasa kan. Habis SMP dikasih pilihan 3. Ada IPA, ada bahasa. Waktu itu belum nggak ada IPS di sekolah kami. Ada IPA, ada bahasa, ada keagamaan. Jadi ada 3 waktu itu. Nah waktu itu suruh milih, saya ngambil IPA. Ngambil IPA. Alhamdulillah ketika ngambil IPA itu emang tujuannya hasrat tertingginya menjadi dokter. Nah lulus, dan alhamdulillah orang tua almarhum juga support. Kata orang tua, nggak apa-apa udah jadi dokter aja. Udah senang, bahagia, udah bahkan cari-cari referensi di Malang waktu itu sama teman-teman. Nah, saya sowan dengan Pak Kiai, tahu sowan ya? Tahu. Sowan tuh datang gitu. Sowan tuh yang dimakan Ya. gitu. Oh, Bakwan. bakwan beda itu. Baik, jadi teman-teman yang berbahagia, habis itu saya datang ke Pak Kiai dan Pak Kiai cuma bilang begini. Udah nak, kata bahasa Indonesianya ya, ngomong bahasa Jawa. Udah nak, nggak usah jadi dokter, karena potongan mukamu tidak pantas jadi dokter. Iya, beliau ngomong gitu. Itu kalau bukan kiai saya tendangin itu ya. Tapi karena kiai saya sopan, nggih Pak Kiai, nggih gitu. Kamu lebih pantas nyeramain dokter. Ini ucapan ini itu tahun berapa? Sebelum 2000 yang jelas, angka 91, 99 berapa gitu saya lupa. Habis itu saya nurut Pak Kiai, saya disuruh berangkat ke Yaman. Di Yaman saya belajar bla 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 bla. Kejadian itu sudah berlalu mungkin ya sekitar berapa puluh tahun ya. Sampai akhirnya saya menikah sama istri saya. Kemudian berdakwah di Balikpapan dari tahun 2005. 2005 datang ke Balikpapan. Waktu itu sempat ke Samarinda dulu, ngajar di kampus-kampus di Samarinda. Nah, kejadian itu justru yang mengingatkan istri saya. Jadi setelah sekian lama puluhan tahun beliau cuma ngomong gini, "Bi,
Ingat gak waktu Abi cerita di salah satu pengajian, kalau Abi itu pernah dibilangin Pak Kiai, kamu tidak pantas jadi dokter, kamu pantasnya nyeramain dokter. Ternyata Masya Allah, ini demi Allah tidak ada apa ya, direkayasa gitu, nggak ada. Ini alami sekali. Saya itu ternyata ngisi kajian hampir di semua rumah sakit yang ada di Balikpapan. Ya, kalau saya boleh sebutkan, misal contoh setiap hari Senin siang, saya ngisi kajian sampai hari ini ada di RSPB. Kemudian saya juga ngisi kajian Rabu siang, itu ada di RSKD. Cuman ini pandemi masih libur. Kemudian setiap hari Kamis pagi saya ngisi kajian di Ibnu Sina. Kemudian saya juga ngisi kajian rutin di RSUD Balikpapan Kamis siang. Itu kita isi semuanya rutin dan juga bersama teman-teman Mas Angki juga para dokter kita juga ngisi kajian. Dan saya baru sadar bahkan di ID sering diundang, ketepatan saya juga anggota ID ya, Ikatan Dai Indonesia. Jadi ya, kalau sana ini beneran, ini najis deh gitu ya. Jadi akhirnya alhamdulillah dari situ memang betul ya, ini salah satu kalimat bijak yang keluar dari cerita ini, taati gurumu. Taati gurumu selama tidak bermaksiat kepada Allah, apapun yang dikatakan gurumu ikuti. Karena sesungguhnya di balik ucapan itu ada hikmah dan ada doa yang tidak bisa kita beli dengan uang. Gitu. Jadi ucapannya sewaktu dulu terbukti hari ini ya, bahwa jangan jadi dokter, ceramahin dokter aja. Iya, betul sekali. Dan itu bukan ramalan ya, tapi motivasi. Jadi kamu nanti nyeramain para dokter, begitu. Cita-citanya menjadi seorang dokter, hari ini nyeramahin dokter. Iya. Ya, jadi bukan ustadz gitu, jadi nyeramahin dokter. Jadi tersesat ke jalan yang benar. Alhamdulillah. Ustadz merasa lucu nggak sih? Enggak. Malah saya kadang bingung lucunya di mana gitu. Nggak tahu, orang-orang kalau saya ceramah kok ketawa, saya juga mikir lucunya di mana gitu. Perasaan saya nggak, bahkan kadang-kadang gini, ada sesama ustadz gitu ya. Kita punya komunitas namanya Ashabul Badar, itu ustadz-ustadz alumni dari Kairo, dari Yaman, dari Sudan. Mereka tuh sampai tanya sama saya, Ustadz ajarin kami coba gimana sih ceramah itu bisa lucu gitu. Saya bilang, kalian tahu nggak cara saya ngelucu itu apa? Gimana? Saya sendiri nggak sadar, pokoknya ngomong alami, dari kenaturalan omongan itu sebenarnya malah menjadi lucu. Bahkan ada gini, contoh mohon maaf ya, saya cerita lucu gitu. Kemudian sama ada satu ustadz muda, dia cerita, Tat, cerita antum itu pernah anak adopsi, di sebuah ceramah anak ceritain, kok nggak ada yang ketawa kata dia gitu. Jadi memang ternyata kalau masalah lucu itu kalau dibuat-buat memang nggak bisa bertahan lama lucu. Ya contoh kayak kita ikut lomba pidato, lucunya kan dikarang tuh, itu nggak bakal bertahan lama. Sama kayak juga stand up comedy kalau lucunya dibuat-buat nggak akan bertahan lama. Jadi lucu itu memang yang paling bagus alami gitu. Dan waktu itu sempat juga ada yang ngeritisi sih dari jemaah gitu kan. Ustadz ceramahnya kok pakai lucu-lucu, harusnya ceramah ini fokus aja gitu. Terus saya tanya gitu, emang Nabi Muhammad nggak pernah ngelucu ya gitu. Dia bilang, ya enggak lah, Nabi fokus aja, Nabi serius aja. Nah, berarti kamu baca hadisnya kurang lengkap, saya bilang. Banyak sekali hadis-hadis sahih ya, yang menyatakan Nabi sering ngelucu dengan catatan lucunya tidak boleh mengandung maksiat. Seperti contoh menghina-hina seseorang, gitu, jadi bahan lelucon. Kemudian juga lucunya mengandung kidib, mengandung kedustaan. Ya. Nah, salah satu contoh aja, Rasulullah SAW ketemu dengan seorang nenek-nenek tua. Ya, namanya nenek-nenek pasti tua kan, nggak mungkin muda. Begitu pakai mantuk-mantuk juga ya. Betul. Saya lagi mikir nenek-nenek tua, ini tua, hinggap di jendela. Yeah. Jadi si nenek ini datang sama Rasul, ya Rasul, apakah nanti saya masuk surga? Rasul berkata, mohon maaf nek, di surga tidak ada nenek-nenek gitu. Akhirnya nenek ini menangis gitu, padahal Nabi ini bercanda. Ya. Akhirnya nenek ini menangis, kemudian datang Bunda Aisyah berkata, kenapa nenek menangis? Kata Rasulullah, saya nggak bisa masuk surga. Kata siapa tadi, Bunda Aisyah, oh, bukan begitu nih. Tapi maksudnya di surga itu tidak ada nenek-nenek, karena nenek nanti akan berubah menjadi muda kembali, menjadi cherry bell gitu ya. Gitu. Jadi luar biasa. Akhirnya beliau membaca ayat, inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abqara. Kami jadikan manusia dalam penghidupan yang baru dan kami jadikan para wanita itu seperti perawan-perawan yang muda. Nah, jadi Rasul bercanda tapi ada muatan hikmah gitu. Nah, itu yang saya tiru gitu. Kadang-kadang saya ngambil sebuah cerita, nanti dari cerita itu kita ambil kesimpulannya. Walaupun awalnya bercanda, tapi maksudnya ini loh gitu. Ada hikmah yang dibalik itu yang seperti ini. Nah, bagi saya kalau bercanda seperti itu sih oke, nggak ada masalah gitu ya. Apalagi kita sekarang tidak mungkin istilahnya ada kalimat bijak tuh begini, Mas Angki mengatakan
wa khatibun nas biqadri uqulihim. Ajak orang itu berbicara berdasarkan level dari akal mereka, gitu loh. Jadi kita menyesuaikan gitu. Disesuaikan. Makanya saya sendiri kalau dakwah di anak-anak muda itu akan sangat jauh berbeda kalau saya dakwah di kampus. Bahasanya berbeda. Di kampus kita ngajar dengan sesuai intelektualitas kita, perbandingan madzhab dan lain sebagainya. Kalau untuk dakwah-dakwah di anak-anak muda beda. Nanti di ibu-ibu juga berbeda gitu ya. Jadi kalau di anak-anak muda membahas tentang ayo menikah, ayo menikah. Kalau di tempat ibu-ibu pertahankan pernikahan, pertahankan pernikahan. Kalau di bapak-bapak nikah lagi begitu. Ustaz. Kalau ngobrol sama saya, intelektualnya di mana, Ustaz? 70% lah ya. 70%. Berarti saya harus baca buku lagi biar jadi 100% ya. Nanti saya undang lagi, saya lebih pintar lagi, Ustaz. Nah, kembali ke pembicaraan lagi, ini ada beberapa stigma ya, Ustaz, bahwa kita nih hidup seharusnya biasa-biasa aja lah, nggak usah terlalu ngoyo lah, bisa makan, bisa tidur, ya, bisa sholat, nggak usah lah jadi orang kaya. Ya. Menurut Ustadz, pemikiran seperti itu gimana sih, Ustadz? Baik, pemikiran seperti itu munculnya dari hadis, itu betul. Tapi memahami hadisnya sepotong-sepotong. Jadinya kayak begitu. Memang Rasulullah, saya nggak perlu sebutkan hadisnya terlalu banyak, tapi kesimpulannya aja, Nabi Muhammad SAW memang sering sekali memberikan keutamaan orang miskin. Ya, Rasulullah menghibur orang miskin itu gitu. Nah, hadis itu nggak boleh dipahami bahwa berarti menunjukkan orang miskin itu ada keutamaan dibandingkan orang kaya, sehingga nanti menyebabkan orang Islam jadi pemikirannya nggak produktif, jadi malas-malesan gitu kan, karena memahami hadis-hadis keutamaan orang miskin. Padahal kalau kita bicara hadis keutamaan orang miskin, itu muncul dari pertanyaan orang miskin kepada Rasulullah tentang keberadaan mereka, maka Rasulullah menghibur mereka, memotivasi mereka, walaupun kamu miskin, ada loh keutamaannya orang miskin gitu kan. Orang miskin bertanya, ya Rasulullah, orang kaya mah enak ya, sedekah dengan uangnya gitu, haji dengan uangnya, kami bisa apa? Sampai dia berkata saking miskinnya gitu ya, apakah dalam berhubungan suami istri itu ada pahala? Kata Rasulullah, apa pendapatmu kalau kau letakkan air spermamu di tempat yang haram, apakah dapat dosa? Iya ya Nabi, ya sudah kalau gitu diletakkan di tempat yang halal dapat pahala. Artinya saking miskinnya udah nggak punya apa-apa selain berhubungan saja begitu. Jadi artinya dari situ hadis itu nggak boleh dimakan mentah-mentah. Hadis lain juga harus kita tangkap dengan begitu kuat. Agama ini tidak bisa berdiri tanpa uang. 40% rukun Islam itu harta. Ya, dari 5, ya ada 2 yang harta, zakat dan haji. Artinya kita kalau nggak punya uang berarti kita udah gugur 2. Dari 5, 2 itu kan 40% berarti. Hampir 50% agama kita. Belum lagi nanti ditambah dengan akikoh yang butuh harta. Belum kurban yang butuh duit. Belum lagi masjid-masjid yang dibangun menggunakan uang. Sampai waktu saya membangun pesantren, itu ada yang ngeluh pengurus, aduh susah banget nyari dana Pak Ustadz. Iya, kalau Allah mau membangun pesantren ini tanpa uang, cekling bisa. Cuman masalahnya siapa yang mondok di situ? Takut lah pesantren jadi-jadian, ya kan? Jadi justru dari perjuangan itu kita belajar mencari hikmah. Dan kita bisa melihat berapa banyak sahabat-sahabat Nabi yang memiliki kekayaan di atas rata-rata. Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Mereka adalah sosok-sosok kaya raya, bahkan pebisnis wanita. Ada Asma binti Abi Bakar. Dan kita tidak bisa pungkiri agama ini pun berdiri itu karena memang Rasulullah punya Aisyah. Jadi saya sering bilang, makanya kenapa meninggalnya Aisyah dan Abu Thalib disebut dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Kalau cuma ditinggal paman Nabi itu saya pikir nggak perlu sedih lah. Dia udah ditinggal bapaknya sejak kecil biasa aja Pak. Gitu. Dia ditinggal sama ibunya sejak kecil, Bunda Aminah juga biasa aja. Tapi apa yang membuat Nabi jadi shock ketika ditinggal oleh Khadijah dan Abu Thalib? 2 orang inilah pensupport dakwah Nabi. Jadi waktu Nabi masih lemah, Nabi didukung oleh Abu Thalib dari sisi politik, kekuasaan, dan didukung oleh Khadijah dari sisi uang. Dakwah itu Mas Angki nggak akan sukses tanpa 2 ini. Jadi ada dana dan ada kekuasaan. Kita ambil podcast gini kalau nggak diizinkan oleh Kementerian Informasi misalnya, nggak bakal bisa di-share. Dan juga walaupun diizinkan oleh pemerintah, kalau nggak punya dana, nah ini kamera sebegini banyak kan dibeli pakai duit.
Ya, tanya aja sama ketuanya, ya kan? Jadi, sehingga artinya ya kita nggak bisa bilang, oh Islam ini nggak perlu butuh dana, yang penting kita ini hidupnya biasa-biasa. Setahu saya Rasulullah tuh paling nggak suka sama yang biasa-biasa. Rasulullah paling nggak suka orang yang tanggung ya, yang tanggung. Bahkan Rasul pernah ketemu orang yang lagi mencangkul sawah, tangan yang ngelupas sama Nabi dipegang. Kenapa tanganmu begini? Tangan saya ngelupas karena saya lagi bekerja untuk menghidupi anak istri saya ya Rasulullah. Itu kan cari duit tuh. Nah kata Nabi sini tangannya. Dipegang kemudian dicium oleh Rasulullah. Para sahabat protes. Famalaki ya Rasulullah. Kenapa kau cium ya Rasul? Padahal dia cuma budak loh. Nabi kan presiden gitu. Kata Nabi, tangan inilah tangan yang tidak akan tersentuh api neraka. Ya, tangan yang bekerja dengan penuh keikhlasan menafkahi anak istrinya. Jadi artinya orang Islam nggak boleh jadi orang yang tanggung. Harus jadi kaya sekalian. Nah kok kita udah ikhtiar, tapi qadarullah memang diberikan Allah kemampuan harta yang seperti itu, baru kita baca hadis yang tadi itu. Hadis tentang keutamaan orang miskin, agar kita merasa terhibur seperti itu. Teman-teman, jadi kita harus tetap berusaha ya, tetap punya impian di luar sana bahwa kita menjadi seorang kaya. Itu dia. Ustaz, kembali ke kekayaan ya. Katanya sedekah itu bikin kaya. Menurut Ustaz gimana? Ya, redaksinya yang harus kita luruskan. Bukan sedekah bikin kaya, tapi sedekah membuka pintu keriduan Allah yang kalau Allah udah ridho, Allah akan kayakan kita. Nah, lurusin. Karena kalau bahasanya sedekah untuk kaya, berarti waktu nggak punya duit dia sedekah, pas duitnya banyak jadi nggak mau sedekah. Gitu ya. Jadi ini harus diluruskan. Maka bahasanya adalah dengan bersedekah kita menggapai ridha Allah. Maka sedekahnya kudu ikhlas. Jadi sedekah itu melapangkan rezeki dengan ridha Allah. Betul. Yang penting nanti sedekahnya harus pakai hati. Apa hati itu? Ada 4. Yang pertama H, yang kedua A, ketiga, keempat. Oke, ya, itu sudah ya. Selesai sudah. Bubar podcastnya. Jadi hati itu ada 4 ya. Hal yang pertama harus halal, dari harta yang halal. Ya, jadi kalau hartanya dari yang haram, bahasanya gini, kayak ibaratnya mencampur air dengan minyak, nggak akan pernah ketemu. Nah, kalau kita tahu rawon, ya rawon itu ada minyaknya, minyak rawon ya. Saya nggak enak kalau udah ngomong rawon. Jadi ada rawon itu dicampur air dengan minyak, dari di blender, diulek sampai digodok, ya tetap bisa, nggak bakal ketemu. Begitu bahasanya. Jadi harus dari harta yang halal. Kemudian A yang kedua aku. Sedekah itu aku, bukan kamu, bukan dia. Artinya biarlah yang tahu cuman aku. Artinya saya saja. Namanya sedekah tesir. Sedekah yang dilakukan pelan-pelan. Kalaupun dilakukan terbuka, nggak apa-apa. Yang penting jangan merasa bahwa orang lain yang melihat kita itu memberikan arti sesuatu untuk kita. Karena tujuan kita hanya fokus kepada Allah. Jadi kita kadang-kadang, Pak Ustadz, sedekah itu harus yang terbuka. Mohon maaf, contoh misalnya. Saya memiliki program berbagi sedekah. Tujuannya kenapa saya lakukan terbuka? Untuk memotivasi. Nih Agus Darul Huda cuman guru ngaji aja bisa loh kayak gini. Masa kalian pejabat-pejabat nggak bisa? Kan gitu. Itu namanya motivasi. Yang seperti itu nggak apa-apa. Tapi tetap fokus aku. Walaupun dilihat orang tetap aku. Artinya aku itu apa? Kita pokoknya merasa orang itu mau ngelihat nggak ngelihat. Pokoknya I don't care lah. Kita fokus pada diri kita sendiri. Makanya saya bilang sedekah terbuka boleh Pak Ustadz? Boleh. Yang nggak boleh itu kalau antum membuka sedekah antum agar orang bisa memuji antum. Itu yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau sedekah terbuka dengan tujuan memberikan syiar bahwa kita bisa melakukan ini. Kami loh anak muda, rezeki kami pas-pasan. Kami bisa loh berbagi makanan tiap hari Jumat. Masa kalian pejabat-pejabat, kalian pengusaha-pengusaha nggak bisa melakukan ini? Itu sebagai syiar yang begitu, maka nggak apa-apa. Nah, itu kemudian yang kedua. Yang ketiga T. Apa T? Teman-teman, T yang ketiga adalah terbaik. Nah, jadi sedekah itu harus yang terbaik. Kita tuh coba, Mas Anggi sering nggak membayangkan, itu loh makanan daripada basi, kasih security di depan sana. Daripada basi. Seperti itu kan. Atau itu loh laptop udah hang, kasih aja sama Kopi Mocha. Jadi Kopi Mocha dapat hangnya doang gitu, kasihan ya. Ya Allah, Kopi Mocha ini kasihan banget pokoknya. Ya, dananya pas-pasan ya kan. Baik, udah gitu nggak ada iklan.
Ada iklan nanti tuh. Akan ada iklannya. Kemudian yang apa namanya sedekah, apalagi misalnya yang kita sering kayak gitu tuh motor yang udah mau rusak, sering mogok. Jadi akhirnya nggak sesuai dengan firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan pernah mendapatkan kebaikan sampai kamu menyedekahkan apa yang kamu sukai, yang kamu cintai. Makanya saya bilang sama jemaah, ibu-ibu tuh, Bu, coba baju terbaiknya dari merek XXX misalnya begitu, dicari 5 merek terbaik. Berani nggak nyedekain 1 dari 5 pakaian yang kita cintai itu? Jadi intinya adalah apa yang kita paling suka itu coba kita sedekah. Nah, kalau memang sudah level iman itu rezeki itu bakal mantul ke kita, insya Allah. Kalau misalnya suka cinta sama istri, kita boleh sedekahin istri. Jangan. Itu kan nggak ada perbandingannya. Iya. Bisa ditonton istrinya Mas Anggi, mana orang ini. Baik, jadi itu yang ketiga terbaik. Ya, terbaik. Jadi berikan sedekah yang terbaik. Kemudian yang keempat, i'tiqad. I'tiqad itu keyakinan. Yakin. Jadi waktu kita sedekah, kita yakin, aku yakin Allah akan membalas dengan limpahan rezeki yang berlipat ganda. Karena memang Allah yang berjanji. Di dalam ayat Al-Quran banyak sekali, maupun di hadis. Misalnya ayat Al-Quran Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah." Orang yang bersedekah di jalan Allah seperti satu biji. Ditanam, ambatat fiha sab'a sanabil, muncul di atasnya 7 cabang. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap satu cabang akan ada 100 biji. 1 kali 7 kali 100, 700. 700 kebajikan. Itu janji Allah. Bahkan di closing ayat Allah katakan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan mengkali lipatkan sekehendak hatinya. Jadi artinya yang 700 itu hanya angka standar. Kalau Allah mau berlipat ganda lagi itu haknya Allah. Nah, gitu. Dalam hadis juga begitu. Mana qasat min malin shadaqah, sedekah itu tidak akan mengurangi harta, bal yasdad, bahkan bertambah. Nah, jadi dari situ kalau dikatakan sedekah akan mengayakan kita, redaksinya sedekah menggapai pintu ridhonya Allah, yang kalau pintu ridho Allah udah kita pegang, insya Allah rezeki akan datang kepada kita. Bahkan saya punya keyakinan ketika kita sudah tidak mampu mencari rezeki, maka Allah akan mengutus rezeki itu untuk datang menjemput kita. Catat itu kalimat bagus banget. Jangan camkan itu. Ya, Ustadz, terima kasih banget ya, kita udah bisa ngobrol. Nah, yang selanjutnya tentang kita sebagai anak muda. Sebenarnya saya nggak muda lagi, Ustadz. Mungkin saya menganggap muda-muda aja gitu ya. Tentang belajar agama, Ustadz. Jadi saya pernah diberitahu bahwa belajar itu ya selama kita hidup ya kita terus belajar aja. Tapi tentunya belajar agama itu juga salah satu yang sangat penting gitu ya. Nah, kapan sih sebenarnya sebaiknya kita belajar tentang agama tersebut, Ustaz? Kalau makna belajar itu dalam makna yang hakiki sudah jelas dalam hadis Nabi katakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, dari perocot jabang bayi sampai ke liang lahat. Artinya kalau kita ngelihat ini belajar dalam makna yang hakiki ya, makna hakiki ya dari sejak bayi kita belajar. Makanya kita lahir diadanin telinga kita, itu diajarkan kalimat tauhid. Sampai nanti ke liang lahat pun begitu, kita nanti akan meninggal dunia dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tapi kalau maksud Mas Angki adalah belajar dalam makna pembelajaran ilmu, dalam makna sebuah bidang ilmu ya, disiplin ilmu, memang yang ideal ya tentu dari SD itu ya. Dari SD kita udah mau dicekokin ilmu agama gitu. Kemudian nanti masuk jenjang SMP. Kalau untuk dasar-dasar ilmu agama memang biasanya dari SD itu udah mulai dicekokin di dalamnya. Termasuk juga walaupun kalau SD itu belum telat. Kalau menurut saya yang paling urgent itu SMP. SMP ya, artinya kalaupun SD-nya masih umum, asalkan SMP-nya betul-betul ditembakin ilmu agama. Nah, kalau SMA udah telat. Kalau SMA itu udah agak telat karena anak sudah terbentuk ya. Makanya saya jujur kalau di antara guru sebenarnya yang paling berat bebannya itu SMP, masa peralihan. Saya sering bilang sama guru-guru di SMP masa peralihan. Dan ketika ngisi kajian ceramah juga beda. Kalau anak SD ribut. Kalau saya ngisi kajian di anak SMA diem. Kalau di SMP itu kita pinter-pinteran ngambil hati mereka. Kalau saya ceramahnya lagi bagus, lagi keren gitu, masalah mereka yang berkaitan dengan yang viral di antara mereka dengar. Tapi kalau saya ngambil materi yang agak-agak nyeleweng, nggak pas dengan mereka, mereka pasti akan nggak dengerin saya. Dari situ aja kita udah baca, berarti SMP ini yang labil gitu.
Nah makanya karena SMP yang labil, kalau pesan saya sih belajar agama paling bagus dari SD, tapi kalaupun telat maksimum SMP. Jangan sampai SMA baru belajar ilmu agama. Ini kalau kita berbicara ideal. Tapi kalau berbicara tentang keadaan, mungkin karena SMP dulu belum dekat dengan agama, SMA belum dekat agama, apakah nanti yang udah kuliah atau bahkan yang sudah tua sekalipun, apa nggak boleh belajar? Oh enggak, belajar agama juga gitu. Cuman memang kan kita berbicara tentang idealnya, seperti yang saya sampaikan. Tapi kalau untuk belajar agama, dari kapan pun kita diperbolehkan. Bahkan saya pernah ngajar zaman di Samarinda, ada seorang kakek-kakek umurnya sekitar 60-an lah, saya kurang tahu pastinya. Itu baru belajar alif ba ta. Gitu. Jadi tidak ada kata terlambat ya. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Penanaman tentang ilmu agama itu kan sebenarnya juga peran dari orang tua ya. Nah, gimana kalau bapak ibunya sibuk, terus anaknya gimana ya, Ustaz? Jadi kalau bahasa kasarnya gitu, seharusnya nggak ada alasan untuk meninggalkan anak dalam arti kesibukan, kemudian anak tidak diurus dalam pendidikan. Itu bahasa kasarnya. Orang tua apapun alasan Anda, ya logika mohon maaf sekali kalau ini agak ekstrim. Kalau Anda kata dengar rumahnya kebakaran gitu, walaupun dia lagi rapat meeting penting di dalam kantor, saya yakin dia akan meninggalkan meetingnya untuk melihat kebakaran. Itu kebakaran rumah, artinya rumahnya terbakar. Bayangkan dia membayangkan anaknya yang maksiat itu sedang terbakar api neraka. Itu makanya waktu itu ada seorang ibu, saya bangunin anak-anak subuh itu berat Pak Ustadz, nggak tega gitu. Saya bilang, Bu, kenapa? Sudah saya bangunin tapi masih tidur, saya nggak tega, diseret aja, nggak tega. Ya sudah, sekarang bayangkan kalau naudzubillah anak ibu tidur di kamar terjadi kebakaran. Ibu kira-kira bangunin anaknya nggak mau bangun, diseret apa dibiarin? Ya diseret Pak Ustadz. Ya sudah, selamatkan anakmu dari api akhirat sebagaimana engkau menyelamatkan anakmu dari api dunia. Karena api dunia itu hanya 1/70 panasnya dibandingkan dengan api akhirat. Jadi itu poin pertamanya, artinya harusnya begitu idealnya. Tapi kalaupun mentok memang benar-benar bukan tidak mau tapi tidak mampu, kapasitas orang tua ilmu agamanya minim, maka ya letakkan anak-anak kita di lembaga-lembaga Islami seperti pesantren. Sekarang ini kalau menurut saya sih ya, pesantren itu nggak sekolot dulu ya. Kalau dulu kan ya pesantren itu dulu image-nya yang apa kotor, yang jorok, yang begini, yang begitu gitu kan, makanya tahu tempe cantik. Tahu. Tempenya kadang-kadang. Bahasanya itu seperti itu. Sekarang enggak, alhamdulillah sekarang pesantren udah bermacam. Mau dari yang paling murah sampai yang paling mahal, mau yang bobot agamanya lebih tinggi dibandingkan bobot umum atau bobot umum lebih tinggi dari agama, semua dengan segala metodenya, ada yang modern, ada yang menggunakan metode kuno dengan kitab klasik. Saya pikir masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, dan orang tua bisa memilih ingin mencetak anaknya mau jadi yang seperti apa. Jadi letakkan di pondok pesantren, apalagi secara bi'a Balikpapan memang sudah tidak kondusif menurut saya secara lingkungan ya. Kalau pendidikan di Balikpapan cukup banyak, tapi lingkungan melihat anak zaman now, ya prostitusi anak di bawah umur, ya kan dulu nggak kebayang di Balikpapan ada pesta gay gitu laki dengan laki. Jadi ya saya pikir kalau yang seperti ini meletakkan anak di pesantren menjadi salah satu solusi. Salah satu solusi. Ya. Terus tentang belajar harus punya guru. Tentang kalimat seperti itu gimana? Ya, jadi gini, kenapa belajar itu harus punya guru? Ada ucapan ulama, ya bukan hadis ya, ucapan ulama, man ta'allama biduni syaikhin, barang siapa belajar tanpa guru, fasyaikhuhu syaitan, maka gurunya adalah, jangan ngelihat setan ke saya ya. Kok kayaknya setan gitu. Lu salah kalau mau Ustadz ini ya. Iya kan murid harus selalu salah. Betul. Tapi ini acara saya Ustadz. Oke. Jadi tadi ngomong apa sih jadi lupa ya? Setan. Oh setan. Kita tuju bareng. Jadi kesimpulannya teman-teman yang berbahagia, kenapa sih belajar itu harus dengan guru, dan kalau tanpa guru kenapa gurunya setan? Maksudnya apa? Memang bahasanya agak ekstrim ya sih. Maksud segitunya gitu. Sekarang gini, kita baca hadis atau baca Quran, ada kan tulisannya, bahkan kadang ada penjelasannya gitu kan. Tapi tanpa guru. Kenapa dikatakan gurunya setan? Ketika dia memahami sebuah teks, itu sebuah redaksi yang ada di dalam kitab, kemudian dia menggunakan pemikirannya sendiri, maksudnya ayat ini begini gitu.
Akhirnya muncul apa? Dari nafsunya. Nafsunya yang menuntun dia untuk berpikir, sehingga banyak ayat-ayat Al-Quran yang diselewengkan dari makna aslinya. Contoh ya, misalnya, ini saya kasih contoh aja. Ada orang baca Quran, hanya modal terjemah tanpa guru. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Famastamta'tum minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariyadah. Ini pakai terjemahan asli ya. Famastamta'tum, apa yang kau nikmati? Nikmati loh. Apa yang kau nikmati dari wanita-wanita itu, nikmati dari wanita-wanita itu, maka bayarlah upah mereka secara sesuai dengan kesepakatan. Ini kok kayak dilokalisasi ya? Iya kan? Kayak dilokalisasi kan? Coba kalau kita terjemahkan, ini jangan pakai guru, kita ngomong pakai otak kita sendiri aja. Apa yang kau nikmati dari wanita-wanita itu, maka bayarlah upah mereka secara berketetapan atau sesuai dengan kesepakatan. Ini kan kayak dilokalisasi gitu ya. Oh ternyata, ini cara dia akhirnya mikir, ternyata boleh kalau lokalisasi pakai ayat ini gitu kan. Padahal kan ayat ini punya sababun nuzul, sebab turunnya ayat, punya munasabat bainal ayat, hubungan dengan ayat sebelumnya. Itu yang harus kita pelajari. Ternyata ayat ini berbicara tentang redaksi mas kawin. Ya, di mana ada orang Arab yang kalau nikah setelah dicerai istrinya diminta lagi uangnya mas kawinnya. Kata Allah, kamu kan udah nikmati istrimu, ya bayarlah secara berketetapan, jangan kau ambil lagi, begitu. Itu contoh, termasuk ayat-ayat jihad, itu banyak yang dipahami dengan kepala, modal terjemahan. Saya sering bilang, mohon maaf ya, kalau kita beragama, memahami Quran, wajib harus mengetahui bahasa Arab. Karena terjemahan bahasa Arab yang ada, saya tidak bilang itu salah, tapi tidak bisa memenuhi, bahasanya memenuhi makna yang sesungguhnya dari Al-Quran itu sendiri. Dalam translate bahasa itu banyak hal yang nggak bisa diterjemahkan mas. Kayak Indonesia misalnya, kamu ada-ada saja. Itu kalau di Arab kan nggak bisa. Maujud, fakot, ada saja, nggak bisa. Atau mungkin di Inggrisin, there is only, gitu ya, nggak mungkin. Jadi teman-teman, banyak bahasa yang nggak bisa diterjemahkan. Gitu kan? Nah terjemahan yang ada, itu hanya membantu. Nah, kita harus mengerti dari bahasa Arabnya, dan siapa membimbing kita kalau bukan guru? Maka guru hadir di situ itu mengarahkan. Maksudnya begini loh. Kayak contoh, saya sering bilang teman-teman, boleh kok belajar di Google, tapi tetap harus punya guru yang sifatnya talaki. Jadi ketika antum belajar ada yang aneh, antum garis besari, tanyakan kepada guru antum. Begitu. Karena kalau nggak kayak begitu nanti jatuhnya akhirnya tadi itu nafsu yang berbicara. Ya, ayat-ayat dipelintir-pelintir, ya, ayat-ayat jihad yang harusnya tentang Nabi membela diri gitu kan, dipelintir menjadi seakan-akan Nabi memprovokasi gitu. Jadi dari situ kalau belajar memang harus menggunakan guru agar apa yang kita baca, karena gini, Al-Quran adalah kebenaran, tapi dalil yang benar belum tentu benar kalau kita memahami dalil dengan cara yang tidak benar. Jangan suruh ulangin. Cuman Ustadz yang bisa ngomong itu. Wah, Ustadz. Ya, terima kasih banyak. Hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol banyak. Jadi Ustadz bisa meluruskan beberapa stigma-stigma dari kalimat-kalimat yang beredar di luar sana. Ya, Ustadz, kalau ada waktu lagi saya boleh undang lagi, Ustadz. Boleh, insya Allah. Ya, tolong Ustadz. harus minta tolong kalau mau Ustadz ini. Ustadz, mungkin terakhir ada pesan buat generasi-generasi milenial, kolonial, dan lial-lial yang lain, Ustadz, tentang kita akhir-akhir ini menghadapi situasi pandemi ini juga, bagaimana ekonomi, sosial, dan yang lainnya pun mengalami perubahan. Mungkin Ustadz bisa kasih masukan buat kita. Seorang anak muda ya, atau pemuda yang milenial, sebenarnya dia sama saja dengan orang yang sudah tua gitu kan, artinya seorang manusia yang normal. Cuman memang yang diberikan Allah kelebihan kepada pemuda itu, yang pertama adalah pemuda diberikan Allah kekuatan secara fisikly yang lebih kuat dan lebih sempurna. Maka kita lihat bagaimana para sahabat-sahabat Nabi yang masih muda, seperti waktu itu Khalid bin Walid, Ali bin Abi Thalib sangat mensupport perjuangan dakwah Rasulullah ketika di medan perang ya. Bahkan Al-Imam Ibnu Mas'ud mengatakan, kunna naghzu ma'an nabi wa nahnu syabab. Kami berjuang bersama Nabi sedangkan kami masih dalam keadaan pemuda. Itu yang pertama. Karena fisik antum kuat, manfaatkan fisik itu untuk sesuatu yang kira-kira kelak ketika antum sudah tua akan membanggakan diri antum.
Begitu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pemuda diberikan adalah aklus salim, akal yang lebih cerdas. Nah, artinya karena akalnya lebih cerdas, yang membuat anak muda itu jadi kayak aneh, kelakuannya nggak benar, bukan akalnya, tapi nafsunya. Nah, maka redam nafsunya, akalnya akan menang. Karena nafsu dengan akal itu kayak tentara kebaikan dan keburukan yang berperang. Kalau akal yang menang, nafsu jadi pecundang. Kalau nafsu yang menang, akal jadi pecundang. Nah, anak muda sekarang ini, kenapa mereka kadang melakukan trek-trekan dan lain sebagainya? Itu bukan karena mereka bodoh. Mereka tahu kok trek-trekan itu akan menyebabkan kematian buat mereka. Tapi karena nafsu mereka ditantangin. Masa kamu jadi anak muda nggak berani? Ayo coy, lawan aku kalau berani. Nah, padahal dia tahu itu bahaya. Tapi karena dia nggak mau harga dirinya diinjak, akhirnya dia melakukan tindakan bodoh seperti itu, gitu kan? Jadi makanya itu yang dikatakan oleh Nabi, ajiba rabbuka min syabin laisa lahu sabwah. Tuhanmu kagum kepada pemuda yang tidak memiliki sebuah. Apa sebuah itu? Keinginan melenceng menuju nafsu. Begitu. Itu yang kedua ya, memiliki aklus salim. Dan yang ketiga, teman-teman, adalah al-mahabbah kamilah, cinta yang sempurna. Nah, cinta yang sempurna ini bisa lari ke kebaikan. Misal contoh apa? Cinta kepada orang tua, cinta kepada saudara, atau mungkin mohon maaf cinta kepada lawan jenis dengan cara yang halal. Begitu. Tapi kalau cinta sempurna ini dibawa lari ke haram, larinya jadi free sex, gitu kan? Larinya jadi perzinaan, bahkan sampai hubungan seks sejenis, naudzubillah. Nah, itu teman-teman sekarang larinya sebuahnya antum mau kemana, gitu kan? Makanya anak-anak muda cepat menikah aja. Cepat menikah. Pak Ustadz, saya mau menikah tapi belum punya jodoh. Saya bilang di dunia ini nggak ada orang nggak punya jodoh. Yang ada itu orang yang menginginkan sesuatu yang lebih dari kadar kemampuannya. Punya uang 100 juta, mobil Ayla. Jangan beli mobil Fortuner, nggak bakal ketemu. Nah, muka pas-pasan, pengennya suami yang ganteng, suami yang cakep, suami yang kaya. Saya bilang susah nyarinya. Kalaupun ada, mau nggak mas itu? Itu kan masalah lagi ya. Jadi untuk itu, 3 pesan Ustadz tadi, gunakan akalmu dengan sempurna, gunakan fisikmu dengan baik, dan gunakan cintamu dengan sesuai aturannya Rasulullah. Alhamdulillah, Masya Allah. Kita hari ini dapat obrolan yang luar biasa dari Ustadz Agus Khairul Huda. Semoga beliau dalam keadaan sehat selalu. Ya, terima kasih teman-teman sudah hadir di sini ya untuk menyaksikan podcast kita. Nantikan podcast kita berikutnya bersama tokoh-tokoh yang lainnya. Dukung terus Kopi Mocha TV. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.